Oke, udah. Oke, oke semuanya. Halo, kenalin lagi nama aku Sadu. Mungkin di sini kemarin kan ada beberapa yang belum join ya. Ini ada, aku lihat sih dari Hugo aja ya. Halo Hugo, apa kabar? Salam kenal. Lagi Halo. standby kamu? Iya, Kak. Oh ya, oke. Siap. Halo ya Hugo. Jadi kita di sini kan kemarin udah membahas terkait dengan basic dari muskuloskeletal. Intinya dari basic-basicnya itu mungkin Hugo kemarin kan belum join ya. Untuk gini udah dikirim videonya, video presentasi lecture kemarin. Udah kamu terima? Belum, Kak. Oh belum, oke. Nanti bakal dikirim ya. Mungkin kita nunggu dari rekamannya hari ini biar sekalian. Jadi intinya aku review dulu deh. Intinya pada kemarin itu kita ngebahas terkait dengan basic-basic dari pertulangan, pertulangan, otot dan juga soft tissue. Tadi tulang itu dibagi menjadi dua, Hugo. Tulang itu ada yang tulang kompak dan juga ada yang tulang rawan atau kartilago kita sebutnya. Sedangkan soft tissue ada beberapa macam, yang tulang utamanya adalah otot dan juga ada ligamen dan juga tendon. Nah, nanti eh, nanti kamu istilahnya nanti kita bakal belajar sekarang ini kita akan belajar tentang bagaimana apa aja sih yang tulang-tulang yang ada di tubuh kita per regio dan juga otot-ototnya dan juga persendiannya. Sedangkan kemarin kita ngebahas terkait dengan apa sih sebenarnya bagaimana sih komponen-komponen tulang, otot dan juga sendi. Sedangkan hari ini kita ngebahas nama-namanya istilahnya kayak gitu. Preview lagi tulang tadi ada bilang tulang rawan kan. Tulang rawan itu ada beberapa jenis. Tulang rawan itu ada tiga, hialin, ada tulang rawan hialing, tulang rawan elastis dan juga tulang rawan kartilago. Intinya itu dibagi berdasarkan kekuatannya, dan juga keelastisitasannya. Yang paling kuat itu adalah tulang rawan tulang rawan fibrokartilago. Sedangkan yang paling elastis itu tulang rawan elastis. Sedangkan tulang hialin itu tengah-tengahnya. Dia nggak terlalu elastis, tapi dia tidak terlalu lemah juga. Jadi cukup kuat juga dibandingkan dengan tulang rawan elastis. Kenapa bisa seperti itu? Nah, tulang juga kenapa bisa kuat, kenapa bisa tulang rawan itu lebih lembek atau istilahnya lebih rapuh dibandingkan dengan tulang yang keras. Karena penyusun-penyusun di dalamnya dari tulang dan dari tulang-tulang kedua tulang itu penyusunnya itu ada dua sebenarnya, sel dan juga ekstraseluler. Artinya komponen-komponen yang ada di ekstrasel. Sel itu namanya sesuai dengan fungsi dan juga asal selnya. Kalau tulang rawan itu asal selnya adalah kondro, jadi namanya kondro, diakhiri dengan fungsi dari sel tersebut. Ada tiga fungsinya, sebagai produksi ekstraseluler matriks utama dan juga sebagai produksi ekstraseluler matriks utama dan juga sel awal itu seberat blast, jadi kondroblast. Sedangkan yang kedua itu sebagai maintenance atau yang sel yang lebih mature itu sit, jadi kondrosit. Dan yang ketiga ada sebagai imunnya yang memakan struktur-struktur yang sudah mati yang nama kelas kondroklas. Sama juga dengan sel-sel yang ada di tulang yang kompak. Selnya namanya osteo. Jadi kalau misalnya dia tujuannya untuk produksi ekstraseluler, jadi osteoblast. Kalau sel fungsinya buat sebagai sel yang utama, osteosit. Kalau misalnya dia sebagai penghancur, ya osteoklast seperti itu. Artinya, selain itu ada ekstraseluler yang membuat dia struktur-struktur tulang rawan itu semakin kompak, dan tulang rawan itu semakin elastis, dan ada yang tulang kompak yang semakin kompak. Itu aja matrik ekstraseluler. Nah, matrik ekstraseluler itu nanti juga akan dibagi berdasarkan fungsinya. Ada yang sebagai seratnya, yang mau menentukan ini akan keras atau lunak. Ada yang sebagai nutrisinya, ada yang sebagai pengikat dari kedua struktur tersebut. Jadi yang berbeda aja ada seratnya. Nah, nanti serat itu ada dua, Hugo. Serat itu ada serat elastis dan juga serat elastin dan juga serat kolagen. Serat kolagen elastis yang tentu namanya elastis, lebih elastis dibandingkan dengan serat kolagen. Nah, serat kolagen ada tingkatan-tingkatan kekuatannya. Berada kolagen 1 hingga kolagen 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 6, 9, 10.
Satu itu yang paling banyak yang ada di tulang. Gitu. Seperti itu tulang. Sedangkan itu tulang, sekarang sendi. Nah, sendi pembagiannya sebenarnya sama saja seperti pelajaran SMA. Sendi ada yang sendi dibedakan. Mungkin ada yang bisa bergerak lebih luas, ada yang bergerak cuma 2 bidang, ada yang satu bidang, atau hanya bergeser. Itu sesuai dengan yang ada SMA. Pembedanya sekarang adalah susunan penyusunnya. Susunan sendi atau sendi itu terbentuk oleh ada 3 jenis. Satu yang dibentuk oleh jaringan ikat fibrus, bukan jaringan tulang rawan. Yang kedua adalah yang disusun oleh tulang rawan atau sendi kartilago. Sedangkan yang ketiga itu disusun oleh cairan atau cairan sendi, jadi sinovial. Cairan sendi itu namanya sinovial. Jadi ada 3. Pertama yang hanya disusun oleh jaringan ikat fibrus, yaitu fibrous joint. Yang kedua hanya disusun oleh jaringan tulang rawan, maksudnya jadi cartilaginous joint. Dan yang ketiga dia synovial joint, disusun oleh cairan sinovial. Yang paling banyak biasanya atau yang paling bebas itu synovial joint yang akan dibagi menjadi berdasarkan gerak-gerakannya itu. Nah, sedangkan kalau misalnya otot, nah atau misalnya kalau misalnya dia jaringan ikat, nah jaringan ikat itu ada beberapa. Ada yang otot, habis itu ada tendon, habis itu ada ligamen, nah habis itu ada juga bursa dan lain sebagainya. Intinya ada 3, tendon, otot, ligamen. Otot itu yang paling utama menggerakkan sendi, seperti yang kita tahu. Dan yang kedua ada yang namanya tendon. Tendon itu adalah ujung dari otot. Jadi otot yang menempel di tulang itu tidak otot langsung, tetapi struktur yang dinamai dengan tendon. Sedangkan ligamen itu struktur yang menghubungkan tulang dengan tulang. Tapi dia tidak seperti otot yang bisa mengecil dan memendek dan memanjang. Jadi dia hanya bisa sebagai istilahnya penyangga agar tidak lepas tulangnya dari tulang lain, seperti itu. Yang seperti itu. Nah, penamaan dari otot itu biasanya ada strukturnya, atau ada arahannya, atau misalnya ada aturannya. Berdasarkan ada beberapa, misalnya berdasarkan fungsinya, apakah dia untuk menarik atau ekstensi fleksi. Nanti ekstensi fleksi itu gerak-gerakan sendi. Nah, ada yang berdasarkan fungsinya, ada yang berdasarkan strukturnya, mungkin dia bentuknya seperti 2 kepala, jadinya bicep, tricep, dan sebagainya. Nanti itu kita bisa mungkin recall kembali pada saat nanti kita membahas satu-satu. Oke, mungkin itu previewnya 15 menit ya terkait tentang materi kita yang kemarin. Sekarang materi kita yang kedua, sekarang membahas tentang otot, tulang, dan juga sendi, dan juga jaringan ikat lainnya yang ada di masing-masing regio. Kemarin kita sudah membahas tentang regio kranial. Itu adalah regio kepala. Kita sudah membahas itu. PPT yang mungkin nanti dilihat, karena itu agak cukup hafalan sebenarnya. Karena muskuloskeletal ini basically kebanyakan lebih hafalan. Cuman gimana cara kita menghafalnya lebih cepat, itu aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut sekarang ke regionya. Kemarin, regio dari muskuloskeletal itu dibagi menjadi 2 besarnya, aksial dan juga apendikular. Aksial itu adalah poros, sumbu, aksis. Maka dari itu dia adanya di tengah-tengah biasanya. Nah, itu adalah kranium atau kranium, itu adalah tulang kepala, vertebra, dan juga toraks atau tulang ribs, termasuk juga bagian sternum. Nah, sedangkan yang apendikular itu tambahan. Jadi selain poros itu ada yang menambah-nambahi ke samping. Itu adalah girdle dan juga ekstremitas. Oke. Girdle itu apa? Girdle itu bahasa Indonesianya sabuk. Intinya dia yang mengikat. Apa yang diikat? Ekstremitas dan juga porosnya aksial. Makanya disebut girdle. Girdle ada berapa? Girdle ada 2. Apa saja? Ada yang dinamai pelvic girdle, itu yang di bawah ini, yang sesuai kursorku, pelvic girdle. Sedangkan yang di atas itu adalah shoulder girdle, karena bahu. Jadi karena bahu ya shoulder girdle, yang habis pelvis ada yang pelvic girdle. Oke, itu. Sekarang kranium sudah, sekarang kita ngebahas tulang belakang dulu, punggung. Nama latinnya adalah vertebra.
Jadi nanti penamaan-penamaannya mungkin akan banyak menyesuaikan dengan nama vertebra tersebut. Oke. Seperti dilihat dulu, vertebra itu seperti ini. Dia berlekok-lekok. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke depan, belakang, seperti itu. Tapi sebenarnya pada saat kecil, vertebra atau tulang belakang kita itu lekukannya itu seperti ini saja, ke belakang saja. Karena ibaratnya kiposis saja seperti itu pada saat kita kecil. Akan tetapi lama-kelamaan akan terjadi kelengkungan sekunder. Oke? Kelengkungan sekunder artinya kelengkungan yang bukan merupakan kelengkungan pertama. Sedangkan kelengkungan primer itu adalah kelengkungan pertama. Kelengkungan primer berarti dia yang lengkung sudah dari kecil bentuknya. Apa saja seperti yang dilihat di sini, yang sama lengkungnya itu toraks dan juga sakrum. Oke. Sedangkan kelengkungan sekunder itu kelengkungan yang terbentuk setelahnya, itu cervix, cervical, dan juga lumbar. Kenapa bisa terbentuk? Biasanya terjadi karena pertama struktur dari tulang belakangnya. Ada saja strukturnya mungkin yang lebih tebal struktur yang lebih tebal di depan dibandingkan yang di belakang, sehingga dia terjadi kelengkungan ke arah sebaliknya. Seperti itu. Atau juga muncul karena proses kita menahan beban tubuh agar beban tubuh itu terfokus di bawah. Makin lama kelamaan dewasa, beban tubuh kita itu akan berfokus lebih ke bawah, lumbar dan sakrum. Sedangkan torak dan servikal itu lebih ke gerakan tubuh nanti. Sedangkan yang menjadi tumpuan utama tubuh kita itu adalah lumbar dan juga sakrum. Oke. Nah, vertebra itu banyak. Ini disebut dengan kolumna vertebralis. Ya. Kolumna vertebralis. Artinya kolumna berkolum-kolum, berkolum-kolum, vertebralis. Jadi tulang vertebra yang berkolum-kolum. Kolum-kolum maksudnya ada yang servikal, ada yang torakal, ada yang lumbar, sakrum, dan juga koksi. Jadi dia berkelompok. Itu. Nah, sedangkan tulang vertebra itu secara tulang vertebra itu secara disebutnya tipikal atau paling umum atau mayoritas tulang vertebra itu seperti ini. Ada yang disebut dengan atipikal. Atipikal artinya ini namanya terminologi atau sebutan-sebutan yang mungkin akan dipakai di selain vertebra. Bahkan di penyakit disebutkan tipikal, atipikal. Intinya tipikal itu adalah yang paling umum. Atipikal itu yang tidak umum. Ya, kayak itu. Tipikal vertebra berarti bentuk vertebra yang paling umum itu terdiri dari 4 komponen. Komponen pertama badannya atau body dari vertebra. Vertebra body atau badan vertebra ini yang paling tengah, yang paling besar. Biasa badan yang paling besar, tengah-tengah. Oke. Sedangkan yang kedua adalah lengkungan vertebra. Disebut dengan arch, vertebral arch atau lengkungan vertebra. Itu disusun oleh dua tulang. Istilahnya dua struktur dalam tulang vertebra. Ada lamina dan juga pedicle. Pedicle adalah yang menyambungkan antara lamina dan juga badinya. Seperti itu. Oke, lengkungan vertebra karena bentuknya lengkung. Lengkungan vertebra. Oke, lanjut ada prosesus atau tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan yang ada ini juga ulang kemarin, tulang-tulang akan terjadi bentuknya kan nggak bulat, kotak, atau segitiga. Tulang bentuknya itu aneh. Ada yang menonjol, ada yang cekung, ada yang isi isi lubang dan sebagainya. Nah, struktur-struktur itu yang penting yang biasanya dinamai. Nah, struktur yang menonjol itu ada beberapa. Struktur yang menonjol dinamai ada yang disebut dengan prosesus. Artinya tonjolan pada tulang. Prosesus ya. Kalau misalnya tonjolannya itu dia bergerigi seperti gergaji, disebut dengan krista. Ilia cres. Jadi dia tonjolan-tonjolan pada tulang ilium
yang seperti gergaji. Lihat crash. Habis itu ada yang namanya kondilus dan juga epikondilus. Kondilus itu adalah tonjolan yang pada tulang lokasinya dekat sendi. Oke. Kalau misalnya epikondilus, dia tonjolan yang ada di dekat tonjolan. Tonjolan kedua dari sendi. Kayak gitu. Habis itu udah tonjolan. Sekarang ada yang disebut dengan cekungan atau ya cekungan. Nah, cekungan itu ada beberapa juga. Cekungan yang lebar disebut dengan, aku lupa. Cekungan yang lebar, cekungan yang lebar disebut dengan fovea. Sedangkan cekungan yang kecil disebut dengan mohon maaf, kebalik. Cekungan yang lebar disebut dengan fossa, sedangkan yang kecil disebut dengan fovea. Nanti ada contohnya pada sendi pada tulang paha. Habis itu ada cekungan yang seperti parit, jadi dia memanjang, itu disebut dengan sulcus. Jadi, cekungan. Nah, sekarang kalau misalnya ada terowongan disebut dengan foramen. Dari ini terowongan itu disebut dengan foramen. Gitu. Sama juga prosesus. Nah, berarti tonjolan. Tonjolan yang ada di vertebra tipikal itu ada 3. Yang pertama adalah prosesus spinosus, ini paling ujung. Yang kedua ada prosesus transversus yang di samping. Habis itu yang disebut ada juga prosesus artikular yang ada di atas bawah. Oke, yang ada di belakang spinosus, transversus samping, atas bawah artikular. Artikular yang atas superior, yang bawah inferior. Inferior itu ini, inferior artikular prosesus ada di istilahnya ini inferior artikular prosesus. Habis itu facet itu apa? Facet itu adalah tempat tulang yang lain itu berartikulasi, berdekatan. Itu tempat sendi. Ini salah satunya adalah sendi yang terhubung oleh tulang rawan saja. Disebut dengan tadi apa namanya? Sendi cartilaginosa. Gitu. Cartilago, tulang rawan, jadi sendi cartilaginosa. Itu prosesus, udah pertonjolan ada 3. Selain itu juga ada foramen karena atau saluran disebut vertebral foramen. Itu bagian-bagian part dari vertebra yang tipikal. Nah, karena ada yang tipikal berarti ada yang atipikal, berarti ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itu berdasarkan kolom-kolomnya. Kalau misalnya dia kita bedakan berdasarkan kolom kan. Ada yang servikal, torakal, lumbar, habis itu koksi sama koksi sama sakrum. Nah, kalau servikal itu bahkan setiap ada di servikal pertama dan kedua itu berbeda dengan servikal yang lain. Maka disebut atlas servikal 1, 2 itu adalah aksis. Oke. Atlas setauku kenapa dikatakan atlas mungkin karena sebagai ujung nih, atlas. Atlas itu adalah menopang. Jadi yang menopang seperti atlas itu atlas kan kalau kita tahu itu atlas penopang bumi. Nah, di atlas dari vertebra kita itu juga menopang apa? Menopang dari kepala kita, kranium kita. Sedangkan aksis artinya setauku adalah poros. Nah, kenapa disebut poros? Karena dia merupakan tulang yang membuat yang membuat kita bisa bergerak ke kepala kanan dan kiri. Yang porosnya itu adalah C2. Porosnya itu yang C2, yang berdiam itu C2, yang bergerak itu atlas C1. Bergerak kanan dan juga kiri. Nanti ada sambungannya disebut nanti sendinya jenisnya apa. Cervical, torakal, lumbar. Nanti karena sakrum dan koksi itu beda banget. Karena dia bisa jadi itu merupakan satu tulang bahkan. Sakrum dan koksi. Jadi cukup berbeda lah. Jadi beda banget dibandingkan. Ada 5 jenis atipikal. 5 jenis, istilahnya 5 jenis tulang. Pembedanya sama saja sebenarnya dengan tipikal tadi. Konten-kontennya sama. Tetap ada yang namanya body, foramen, prosesus, 3 prosesus. Oke. Lengkungan juga masih ada. Kelengkungan kelimanya masih ada. Yang membedakan ini ada 5 bagian ini aja. Ada yang hilang atau ada yang berubah bentuk. Oke.
Yang pertama body. Body pada masing-masing cervical, masing-masing vertebra itu biasanya berubah bentuk saja. Aksis 2 cervical, aksis cervical thoracal lumbar itu berbeda, berubah bentuk saja. Akan tapi yang hilang atau tergantikan di situ adalah ada atlas. Dia menjadi disebut dengan tubercle. Tubercle artinya ya yang kecil atau istilahnya body yang lebih kecil dibandingkan dengan body-body yang lainnya. Sedangkan aksis juga berubah menjadi dense. Dense itu artinya poros. Jadi dia yang menjadi poros dari sumbu dari sendi atlantoaksial. Atlantoaksial itu adalah sendi yang membuat kita bisa berbelok kanan kiri. Oke. Nah, bukan berbelok kanan kiri, memutarkan kepala, rotasi kepala. Oke, tubercle dan dense. Foramen, sedangkan foramen pada atlas, aksis, cervical, thoracal lumbar semua ada. Bedanya cuma bentuk aja. Kalau cervical dia bentuknya segitiga disebut dengan triangular, thoracal dia kecil jadi dan bentuknya bulat jadi sirkular kecil, lumbar juga bentuknya segitiga. Nah, sekarang prosesusnya. Kalau transverse processus pada atlas dan juga cervical itu ada tambahan foramen. Jadi ada foramen transverse yang awalnya hanya satu, foramen vertebra, ya pada aksis dan torak lumbar, sedangkan pada atlas dan juga cervical itu ada foramen transverse. Oke. Dan kalau misalnya articular processus, itu semuanya sama, ada semua. Sedangkan dengan processus venosus, itu pada atlas itu tidak ada processus venosus. Dia bergabung menjadi body, menjadi tubercle. Sedangkan aksis hingga lumbar itu beda bentuk saja. Bifid artinya dia ujungnya dua, seperti ini, ujungnya dua. Ini kiri, bifid dua. Kalau toraks, dia panjang. Oke. Nah, kalau misalnya lumbar, dia bentuknya seperti kapak. Seperti kapak, di sini nggak akan sedikit kelihatan. Nah, dilihat dari menyamping, ini bakal kelihatan. Seperti kapak dia kecil. Gitu. Itu ya pembeda dari masing-masing vertebra. Sekarang ke sacrum dan coccyx. Oke. Oke. Sacrum itu merupakan tulang, salah satu tulang vertebra yang dimana dia sebenarnya ada 5 tulang. Akan tetapi dia menyatu menjadi satu tulang. Seperti ini. S1, S2, S3, S4, S5 itu bersatu menjadi satu tulang. Tujuannya apa? Untuk menguatkan, karena ini sebagai tumpuan tubuh kita, berat badan tubuh kita. Nah, itu dia menyatu menjadi satu. Nah, tujuannya juga selain itu juga melindungi organ-organ di dalamnya. Nah, organ-organ di panggul kita apa? Ya, organ reproduksi, organ kemih, pencernaan, dan lain-lain. Oke. Itu. Ada juga mungkin struktur yang nanti akan disebut dengan sakral triangle. Ini nanti itu saja dibahas saja. Nah, sekarang habis itu koksi. Koksi juga menyatu. Kalau sakrum ada 5 tulang yang menyatu, kalau koksi hanya 4. Jadi 4 tulang. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4 tulang. Yang menjadi ujung bawah dari vertebra kita. Tujuannya apa? Untuk menjaga kestabilan saat seseorang duduk. Tujuannya itu. Oke. Itu sudah sakrum dan juga koksi. Itu saja. Nah, sekarang ke sendinya. Oke. Sendi dari vertebra atau tulang belakang itu ada beberapa jenis sendi. Oke. Sendi yang pertama, sendi yang menghubungkan antara masing-masing bodi dari vertebra. Disebut dengan corpus vertebra, sendi corpus vertebra. Oke. Ini merupakan salah satu sendi simfisis, yang dimana perannya menahan beban dan kekuatan. Ini disebut dengan sendi simfisis, jadi ini merupakan salah satu sendi sinovial, karena
dia ada jaringan sendinya di dalamnya atau cairan sendinya di dalamnya. Struktur dari sendi ini diskus intervertebralis disebutnya. Diskus artinya apa namanya? Jaringan, bukan jaringan sih. Diskus itu artinya celah, bukan celah. Celah sih. Diskus artinya celah antara dua struktur, jadi dua vertebra. Intervertebralis berarti antara dua vertebra. Intervertebralis. Strukturnya itu ada intinya itu nukleus pulposus dan juga ada ringnya disebut dengan annulus fibrosus. Itu simbol itu. Annulus fibrosus dan nukleus pulposus. Oke. Intervertebral disc. Nah, di sini juga nanti akan ada ligamen. Ligamen berarti dia menyambungkan antara otot, tulang dan juga tulang. Nah, di sini ligamen yang penting pada sendi ini adalah anterior longitudinal ligamen. Dan juga ada posterior longitudinal ligamen. Ini posterior longitudinal ligamen. Oke. Anterior berarti tempatnya di depan, longitudinal berarti dia bentuknya longitudinal. Ligamen berarti ya dia adalah ligamen. Anterior longitudinal dan posterior, ada yang di belakang, ada yang di depan. Oke. Oke. Sekarang sendi yang kedua. Sendi yang kedua adalah arcus vertebra dan juga costovertebra. Arcus vertebra berarti sendi yang menyambungkan masing-masing arcus atau istilahnya ujung dari masing-masing tulang vertebra. Arcus vertebra itu ada dua, ada dua, bukan dua, satu aja sih sebenarnya. Ada satu sendi. Nah, sendinya itu ada ini. Bentar. Oke. Arcus vertebra itu adalah salah satu sendi zygapophyseal joint. Artinya sendi facet joint yang berkoneksi antar tulang-tulang vertebra. Salah satunya ini merupakan salah satu sendi sinovial, sehingga dia mungkin lebih banyak bergerakannya. Yang salah sendinya adalah sendi geser. Oke. Letaknya di mana? Nah, dia menyambungkan antara superior dan juga inferior dari articular processus. Ini, transverse processus, articular processus. Articular processus. Terus, oke. Articular processus. Sedangkan sendi yang kedua adalah sendi yang menyambungkan antara transverse processus yang disambungkan oleh intervertebral ligamen. Ada dua sendi berarti arcus vertebra itu yang menyambungkan transverse processus dan yang menyambungkan apa namanya tadi, articular processus. Ada dua, transverse dan juga articular processus. Oke. Itu saja. Itu adalah sendi arcus vertebra. Nah, sekarang ada sendi costovertebra. Berarti dia menyambungkan ada tulang costa atau tulang rusuk dan juga vertebra tulang belakang kita. Nah, di sini juga ada dua artikulasi atau dua sendi. Sendi pertama adalah sendi yang menyambungkan facet dari body vertebra dengan ujung atau head of costa. Ini. Dan yang kedua, dia menyambungkan antara ini transverse processus dengan tubercle dari costa. Berarti ada dua costovertebra itu. Jadi dia menyambungkan antara facet body vertebra, facet berarti artinya sambungan antara body vertebra dengan head of atau kepala dari costa. Sedangkan yang kedua, dia menyambungkan antara transverse processus dengan
tubercle dari costa. Oke. Itu yang kedua dan ketiga. Sedangkan sendi yang keempat itu adalah sendi craniovertebral. Sendi craniovertebral itu adalah sendi yang menghubungkan antara ya kranium, kepala, dan juga vertebra kita. Nah, sendi craniovertebral itu ada dua sendi. Disebut sendi, ada dua jenis sendi yang disebut. Sendi yang menyambungkan benar-benar true dari kranium dan dengan true dari vertebra disebut dengan atlas occipital, atlanto-occipital joint. Jadi yang menyambungkan atlas C1 dan occipital, dari kepala tulang occipital. Sedangkan yang kedua itu adalah sendi yang menyambungkan atlas dan juga aksial, termasuk juga craniovertebral. Dia akan menyambungkan atlas itu juga salah satu mungkin disebut sebagai kranium. Jadi dia menyambungkan antara atlas dan juga aksial. Jadi atlanto-axial joint. Ya. Atlanto-occipital joint itu ada dua juga artikulasinya juga. Enggak, satu aja deh, satu saja. Nah, artikulasinya itu menyambungkan antara occipital condylus, jadi tonjolan pada tulang occipital, dengan lateral mesh dari atlas. Oke, jadi dia menyambungkan antara occipital condylus dan juga lateral mesh dari atlas. Oke, dia salah satu termasuk dari sendi sinovial. Jadi yang ada cairan sendinya di dalamnya. Oke. Yang kedua adalah sendi atlantoaksial. Nah, sendi atlantoaksial itu ada tiga artikulasi. Dua artikulasi, yang satu pasang artikulasi lateral dan satu artikulasi medial. Artikulasi lateral berarti artikulasi yang ada di sebelah kanan dan kiri. Ya, makanya disebut dengan dua. Itu adalah sendi artikulasi yang menyambungkan bagian kanan dan kiri atlas dengan kanan dan kiri aksis. Sedangkan yang median itu adalah sendi yang menyambungkan dens dari aksis dengan ligamen transversum. Ligamen transversum itu ligamen yang menyambungkan mas atau struktur dari vertebra vertebra atlas kanan juga kiri seperti ini. Dia menyambungkan struktur kanan dan kirinya, yang ujungnya juga ada gini ya, ada tulangnya. Nah, tengah-tengahnya itu masuk dens, sehingga dia bisa berputar kanan dan kiri. Nah, sendi yang berputar pada porosnya ini disebut dengan sendi pivot. Salah satu sendi pivot adalah sendi atlantoaksial yang medial. Itu sendinya. Berarti ada 4 sendi. Corpus vertebra, arcus vertebra, costovertebra, dan craniovertebra. Sekarang otot-ototnya. Otot-ototnya. Nah, kalau misalnya di otot, itu ada, nanti kita bahas otot punggung, otot dada, otot lengan atas, dan sebagainya. Sekarang Bang, otot punggung dulu. Otot punggung. Nah, otot punggung itu kita bakal pisah menjadi dua, ekstrinsik dan juga intrinsik. Oke, ekstrinsik dan juga intrinsik. Otot ekstrinsik itu berarti adanya lebih di luar dibandingkan dengan yang intrinsik. Dia adanya lebih di superficial atau lebih keluar. Tujuannya itu lebih ke mengontrol pernafasan, ekstremitas, gerakan tangan, walaupun dia adanya di punggung. Tapi dia biasanya akan lebih, istilahnya, dia bisa aja berartikulasi atau menyambung ke tulang-tulang di ekstremitas, seperti misalnya ini, latissimus dorsi. Jadi dia originnya, otot itu ada 3 bagian. Pertama adalah origin, yang dimana itu merupakan perlekatan yang membuat otot itu perlekatan dasar. Jadi dia yang menarik. Sedangkan perlekatan yang sekunder disebut dengan origin dan juga
ada origin, habis itu ada insersio. Nah, insersio adalah pelekatan yang menarik. Jadi contohnya di sini, originnya dari latissimus dorsi itu adalah di vertebra. Sedangkan insersionya itu di tulang humerus. Sehingga humerus gerakannya dia akan menarik humerus mendekati vertebra. Gerakannya disebut dengan adduksi. Adduksi artinya ingatnya ada dua. Abduksi pakai B, babi, dan adduksi pakai domba D. D atau domba itu plesetin dekat. Jadi dia akan mendekati garis tengah tubuh. Sedangkan abduksi dia kebalikannya, menjauhi garis tengah tubuh. Nah, latissimus dorsi itu termasuk dari otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik itu ada dua, trapezius dan juga latissimus dorsi. Oke, trapezius dan juga latissimus dorsi. Trapezius seperti yang dilihat di sini, dia disebut karena mungkin bentuknya seperti trapesium. Empat sudut, empat sudut trapesium kan seperti itu, ini kayak trapesium. Nah, dia originnya menempel di kranium ada, habis itu dia nempel di bahu ada, habis itu dia juga menempel di vertebra juga ada. Nah, dia tujuannya itu adalah berkontraksi untuk mengekstensikan kepala kita. Jadi ekstensi kepala berarti naik ke atas. Jadi dia menarik dari tulang insersi yang ada di kranium. Oke. Dan juga dia juga bisa membuat elevasi atau menaikkan dari bahu kita, elevasi. Jadi dia juga bisa naik ke atas juga. Itu trapezius. Yang kedua ada latissimus dorsi. Latissimus dorsi seperti yang tadi, dia otot yang originnya di vertebra dengan insersinya di humerus. Gitu. Tujuannya untuk menarik humerus sehingga jadi gerakan adduksi. Nah, itu yang gerakan otot ekstrinsik. Sekarang otot intrinsik. Nah, otot intrinsik itu lebih tujuannya sebagai pengontrol dari pergerakan kolom-kolom vertebra dan juga menjaga postur kita. Postur kita nggak bungkuk, agak tidak istilahnya kyphosis, lordosis, itu tujuannya adalah otot intrinsik ini. Oke. Nah, otot intrinsik lagi dibagi berdasarkan lapisan-lapisannya. Intrinsik udah di paling dalam, ada juga lapisannya. Lapisannya itu superficial, tengah-tengah, intermediate, ini superficial, tengah-tengah, intermediate, yang paling dalam atau deep itu ada juga deep layer. Nah, yang superficial ada dua otot. Dia adalah otot splenius capitis dan splenius cervicis. Ini nggak ada nggak ada gini penamaannya sebenarnya, dasar penamaannya, jadi mungkin ya ini dihafal. Spinalis capitis atau spinalis cervicis. Oke, fungsinya untuk mengekstensikan kepala dan juga leher. Oke, dia berarti originnya itu ada di vertebra dengan sensersionya itu ada di occiput. Jadi dia menarik occiput agar kepalanya mendongak ke atas. Ekstensi. Ekstensi kepala itu artinya kepala mendongak, sedangkan fleksi kepala dia kepala ini chin itu mendekati dari dada. Jadi dia fleksi. Ekstensi itu mendongak. Oke. Nah, intermediate itu adalah otot. Kalau intermediate itu otot disebut dengan erector spine. Karena kenapa dia erector namanya? Karena dia berfungsi sebagai ekstensi dan flexor. Jadi erector, bukan erect yang lagi satu. Erector, ekstensi dan flexor dari columna vertebralis. Berarti ekstensi columna vertebralis dia berarti kita istilahnya bungkuk ke atas, bukan kebalikan dari bungkuk. Habis itu mengusungkan dada istilahnya. Kalau fleksi dia mungkin ke kiri dan juga ke kanan. Itu tujuannya. Nah, oke, jadi dia ada tiga otot. Namanya iliocostalis, longissimus, dan juga spinalis. Mungkin yang caranya menghafal adalah spinalis berarti dia lebih dekat dengan spine atau tulang belakang. Jadi dia disebut dengan spinalis. Longissimus itu karena dia lebih lurus dibandingkan dengan yang lain. Jadi longissimus. Iliocostalis dia
lebih dekat dengan costa. Ya, berarti dia iliocostalis. Dan juga dia sambungannya adalah iliac. Iliac itu adalah bagian panggul. Iliocostalis. Seperti itu penamaannya. Tujuannya sama. Sedangkan yang ada yang satu adalah deep, dalam. Itu ada 3 juga, semispinalis, multifidus, dan juga rotator res. Ini penamaannya agak dihafalin. Semispinalis, rotator res, dan multifidus. Oke. Itu otot-ototnya. Nah, sekarang itu tulang belakang. Sekarang kita menuju ke depan, bagian dada. Dada itu atau rib cage. Nah, disebut dengan rib cage itu tersusun oleh 2 tulang. Tulang rusuk, costa, dan juga tulang sternum. Sternum itu tulang yang ada di tengah-tengah kita, atau tulang dada. Tulang costa, seperti yang kalian tahu, costa itu ada 12, 7 itu tulang asli, 3 tulang palsu, 2 tulang melayang. Biasalah ya. Tujuannya untuk ya menjaga struktur di dalamnya, untuk bernafas juga, dan sebagainya. Oke? Nah, mungkin yang perlu dilihat adalah sekarang lebih ke satu kostanya itu isinya apa aja, strukturnya apa saja. Oke, di sini lihat. Kosta, ujungnya itu bukan yang di depan, tapi yang menyambung ke vertebra. Makanya disebut dengan head of costa, itu adalah yang menempel dengan faset dari vertebra, head of costa. Sedangkan leher dari costa itu yang menyambungkan antara head dengan tubercle. Oke. Nah, tubercle dari costa itu yang bersambung atau menyatu dengan transverse processus dari vertebra. Oke. Nah, ujungnya itu adalah border, ada yang superior border, ada inferior border. Seperti itu untuk masing-masing dari costa. Sekarang bagian depan, tulang depannya, tulang dada kita, sternum. Tulang dada itu dibagi menjadi 3, teman-teman. 3 tulang sebenarnya ini sternumnya. Ada yang manubrium atau kepalanya, body atau corpus. Nah, itu nama Latin ya. Manubrium itu kepala, body itu corpus, processus itu ujung atau ya tonjolan, kan processus tonjolan. Nah, jadi dia processus, bisa juga ekor sih namanya. Ekor, processus juga ekor. Jadi manubrium, body, dan juga processus. Yang penting itu ada yang disebut dengan sternal angle. Sternal angle kenapa penting? Karena dia merupakan tonjolan yang paling tulang dada, bagian tulang dada yang paling menonjol. Itu merupakan persambungan antara manubrium dan juga corpus. Disebut dengan sternal angle. Oke. Kalian juga mungkin bisa juga ini kadang-kadang disebut dengan annulus ludovici. Penemunya adalah Ludovici, annulus Ludovici, ujung dari Ludovici, disebut dengan sternal angle, annulus Ludovici. Ya, penuh penamaan Latin lah kalau misalnya kita bahas pertulang-tulang penamaan. Oke, itu tulang dada, simpel itu. Sekarang ke otot-ototnya. Nah, otot dari dada itu bagi 2 lagi. Otot yang benar-benar hanya menyambungkan antara dada, berarti true thorax muscle, toraks sejati, otot toraks sejati, dan juga otot ekstremitas atas yang insersionya atau pelekatannya juga ada di toraks. Nah, otot ekstremitas atas yang menjadi salah satu otot dada itu adalah ada 2, pectoralis major dan juga bentar. Oke, 2. Pectoralis major, pectoralis minor, dan juga ada yang disebut dengan humerotubercle. Humerotubercle itu ini. Mana dia? Sebentar. Posterior, anterior. Ini dulu. Pectoralis major dan juga oke, salah. Maaf. Jadi ekstremitas atas itu tulangnya hanya 2, pectoralis major dan juga pectoralis minor.
Pectoralis mayor berarti ya lebih besar, minor lebih kecil gitu. Pectoralis. Pectoralis nama latinnya sebenarnya ada nggak? Pectoralis. Nggak ada sih. Jadi dia hafalan aja. Jadi pectoralis ingat aja di dada. Pectoralis mayor yang lebih besar, pectoralis minor yang lebih kecil. Oke. Pectoralis minor otot yang luas yang ada di toraks, yang dimana originnya itu adalah clavicular. Clavicular kita itu origin dari pectoralis mayor, yang dimana per insersi, selain skapula juga ada tulang dada. Ini originnya, dia mengikat atau berdekatan di greater tubercle humerus. Jadi dia mengikat tulang humerus di bagian greater tubercle. Oke, nanti greater tubercle yang mana kita lihat. Oke, pectoralis mayor dia mengikat di sana sehingga dia kalau kontraksi dia akan memfleksikan lengan. Dia memfleksikan lengan. Berarti dia istilahnya mendekatkan lengan dengan dada. Itu. Dan juga dia bisa serta aduksi, rotasi, dan sebagainya. Oke, kalau pectoralis minor sama saja sih sebenarnya. Cuman dia lebih kecil. Oke. Karena ada otot toraks sejati. Nah, otot toraks sejati ini cukup banyak. Ada otot interkostalis, artinya otot yang menyambungkan antara kosta-kosta satu dengan kosta lain, jadi interkostalis. Nah, ada yang eksternal, ada yang internal, berarti ada yang lebih luar, ada yang lebih dalam. Eksternal, internal. Sama saja sih, eksternal. Habis itu ada juga nanti otot serratus. Nah, otot serratus itu adalah yang membuat rusuk kita elevasi, naik. Nah, serratus itu bagi dua, ada yang superior, ada yang inferior. Yang superior berarti dia lebih tinggi, inferior berarti lebih rendah. Nah, dia insersionya itu ada di insersionya itu ada di gini, vertebra. Sedangkan ininya apa namanya? Bukan. Originnya itu ada di vertebra, sedangkan insersionya itu ada di toraks. Sehingga kalau dia tertarik, dia akan, kalau misalnya yang superior ya, superior itu dia berarti akan menarik toraks ke atas. Jadi dia membuat toraksnya itu terelevasi, ternaik ke atas. Nah, kalau misalnya dia serratus yang inferior, dia menekan, jadi ketarik, jadi tulang rusuknya menekan ke bawah, ke belakang. Tujuannya untuk apa? Pada saat kita bernafas. Bernafas dalam, pada saat dada itu kita naik, itu mungkin melibatkan muskulus serratus superior. Kalau misalnya ada pasangan abdominal, itu mau fokuskan pada di dada, atau di perut, itu lebih ke serratus posterior, inferior. Itu ada sebenarnya lagi satu adalah tulang di otot diafragma, kan nggak dimasukkan. Nah, itu yang dada, karena yang perut, karena kita tidak ada tulang di perut, jadi kita langsung ke otot perut. Nah, otot yang perut atau abdomen, namanya abdomen, nama artinya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya vertikal, artinya naik ke atas ke bawah, ada yang flat atau ke samping, baik itu samping atas, samping kiri, atau datar. Yang vertikal muscle itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Ketiga ini satu pasang, yang dimana posterior muscle, yang di depan itu cuma satu, rectus abdominis. Nah, ini baru ada penamaannya teman-teman. Maksudnya cara penamaannya. Rectus artinya lurus, abdominis artinya di abdomen. Di rectus abdominis ada otot yang ada di otot lurus yang ada di abdomen. Lurus itu atas dan bawah. Oke. Apa lagi ya? Originnya mungkin ini originnya itu di pubis. Ini di bawah. Originnya di pubis. Sedangkan insersionya ada di processus hypoidius di atas. Oke, jadi dialah yang membuat tulang-tulang roti-roti sobek di perut orang-orang yang berotot. Oke. Nah, yang belakang itu ada 3, ada quadratus lumborum, ada psoas mayor, ada yang iliac muscle. Ini lebih berdasarkan insersi dan originnya. Kalau iliac muscle dia originnya itu ada di
tulang iliaka, makanya disebut dia muscle. Kalau psoas major muscle, dia originnya itu atau insersionya itu di tulang psoas, sedangkan originnya itu di vertebra, sehingga disebut dengan psoas major muscle. Jadi bisa aja dia berdasarkan origin, bisa aja berdasarkan insersio. Mungkin yang paling mudah untuk dipikirkan. Jadi psoas mayor. Jadi ada yang minor, di psoas minor. Habis itu quadratus lumbrum muscle. Quadratus artinya kotak. Nah, ototnya berbentuk seperti kotak. Lumbrum ini aku nggak paham namanya apa, artinya apa. Jadi quadratus lumbrum muscle berarti ototnya kotak yang ada di belakang, vertikal, abdomen vertikal. Oke, itu perut. Harusnya ada flat muscle, seperti yang mendatar atau nyamping, bukan ke atas bawah. Flat muscle itu ada 3. Jadi yang lihat ini ya. Yang paling luar itu eksternal. Yang tengah-tengah itu namanya internal. Yang paling dalam itu disebut transverse. Oke. Kenapa transverse namanya? Karena mungkin internal dan eksternal itu bentuknya sama, miring, bukan transversal. Ini kan vertikal, ini transversal. Nah, tapi ada satu yang miring. Nah, yang miring yang paling di luar itu external oblique. Miring yang di dalam itu internal oblique. Nah, transverse yang otot yang lebih lain lagi ada yang di dalamnya itu bentuknya transverse. Jadi disebut dengan transversum abdominis. Oke. Itu yang flat muscle, perut. Oke. Sekarang itu bagian kita sudah bahas terkait dada, perut, dan juga tulang belakang. Dari Hugo ada yang mau ditanyain dulu? Atau lanjut? Ada, Kak. Lanjut ya? Oke, kita lanjut. Sekarang ekstremitas atas. Nah, tulang-tulang di apendikular, tulang-tulang apendikular atau tulang-tulang tambahan, itu ada 2 jenis. Ekstremitas atau tangan dan kaki, dan juga girdle-nya yang mengikat. Girdle-nya itu ada yang shoulder girdle. Nah, ini shoulder girdle. Apa saja sih tulang yang membentuk shoulder girdle? Nah, tulang yang membentuk shoulder girdle atau pectoral girdle, ada pectoral, itu adalah tulang clavikula dan juga tulang scapula. Oke, kita bahas tentang claviculanya dulu. Tulang clavikula, tulang yang ada pectoral girdle yang ada di depan, di anterior pectoral girdle. Nah, yang mungkin struktur yang mungkin perlu dilihat itu adalah sternal dan juga acromial. Disebut dengan sternal N dan juga acromial N. Sternal N disebut karena dia mendekat dengan sternum. Sedangkan acromial N karena dia dekat dengan acromium, yaitu struktur yang ada di scapula. Itu seperti itu. Oke, itu saya sih oke. Apa lagi ada struktur yang sini ya? Oh iya. Oke, ini aja juga ada tubercle ya. Tubercle itu adalah sama seperti kondil sebenarnya, tapi tonjolan yang lebih besar. Kalau kondil itu tonjolannya lebih membulat. Kalau tubercle mungkin tonjolannya dia lebih mendatar. Jadi disebut dengan tubercle. Oke, ini ada tubercle disebut dengan conoid tubercle. Biasanya tubercle itu kalau tidak menyambungkan dengan sendi, dia bisa sebagai tempat insersio atau origin dari otot. Gitu. Oke. Itu yang scapula, itu yang clavikula. Sekarang scapula. Nah, kalau scapula itu adalah pectoral girdle yang belakang, posterior. Disebut juga shoulder blade. Berarti yang membuat sayap, istilah kalau misalnya pose sayap itu maksudnya pose yang membentuk adalah scapula, tulang scapula. Otot-otot yang ada di scapula. Nah sekarang apa saja komponen yang penting di sini ya? Komponen yang penting di sini ada acromion. Acromion itu adalah tempat artikulasinya clavikula dengan scapula. Disebut acromion. Di bawahnya itu ada coracoid processus.
Jadi ada tonjolan yang disebut dengan coracoid. Dihafal aja sekali. Kalau misalnya di bawahnya ada glenoid cavity. Dia adalah tempat istilahnya artikulasi atau tempat persambungan antara skapula dengan tulang humerus. Makanya disebut dengan glenoid cavity. Jadi humerus termasuk atau istilahnya berartikulasi di glenoid cavity. Kenapa namanya glenoid? Karena nama sendinya itu sendi glenoid. Sebenarnya sendi glenoid didasarkan karena nama cavity-nya adalah glenoid cavity. Ini tadi kan fossa, ada yang fossa, ada fovea. Nah, fossa itu adalah cekungan yang lebar, disebut dengan fossa. Ini disebut dengan subkapsular fossa. Itu apa lagi nih ya? Kok nggak ada sih? Ini juga ada fossa, ada yang sebenarnya supraspinatus fossa, ada infraspinatus fossa. Kenapa namanya supra? Kenapa infra? Karena dia adanya di atas dan di bawah spine. Nah, disebut adalah spine dari tulang scapula. Oke, ya. Itu adalah tulang dari girdle, atau pectoral girdle. Sekarang ada sendi yang ada sendi-sendi yang ada di sebentar. Sendi-sendi yang ada di sendi glenohumeral. Sendi-sendi yang ada di ekstremitas atas, sendi bahu lah. Nah, sendi bahu sebenarnya itu disusun oleh dua sendi. Cuman yang paling penting adalah glenohumeral. Ada juga acromioclavicular joint. Ini adalah sendi yang menghubungkan acromion dan juga clavicula. Sendi glenohumeral berarti yang menghubungkan humerus dengan glenoid cavity dari scapula, bukan scapulohumeral joint, tapi glenohumeral joint. Ya. Oke. Nah, ini seperti dilihat. Nah, sebenarnya ada joint-joint yang lain. Di sini, dilihat di sini ada sternoclavicular joint, ada scapulothoracic joint dan lain sebagainya. Dan tapi ini sendi utama itu glenohumeral sama acromioclavicular. Yang paling utama sih glenohumeral. Glenohumeral itu ada beberapa movement-movementnya yang membuat sendi itu bisa bergerak, movement gerakan sendinya. Di sini ada fleksi, abduksi, ekstensi, medial rotasi, lateral rotasi. Tahulah ya, fleksi berarti dia memendekkan atau mengecilkan sudut antara dua benda datar. Sedangkan abduksi dia menjauhi dari garis tengah tubuh. Ekstensi dia menambah dari sudut. Sedangkan medial rotasi dia berputar dalam porosnya. Ada medial artinya dia arahnya itu mendekati dari sudut garis tengah tubuh. Sedangkan lateral eksternal itu menjauhi garis tengah tubuh. Ya. Nah, yang penting selain apa yang membuat sendi itu bergerak, yang penting adalah yang membuat sendi itu terbatasi geraknya. Nah, ada yang disebut dengan limiting structure atau tension structure. Nah, limiting structure itu biasanya adalah ligamen. Seperti tadi yang aku bilang, ligamen itu kan menyambung antara dua tulang. Karena dia tidak bisa kontraksi, dia jadinya tujuannya bukan menggerakkan sendi, tapi dia agar gerak sendi itu terbatas, tidak terlepas. Jadi banyaknya ligamen. Nah, inilah ligamen-ligamen yang mungkin kalian bisa baca. Ini kalau misalnya mau dibaca lebih lanjut, kalian Hugo buka aja, cari gini apa namanya, buku namanya More and apa? More and nah, oh ya, More Keep Essential Clinical Anatomy. Nah, itu lebih bagus dibandingkan dengan Sombota sebenarnya. Karena itu Sombota kan gambar aja. Kalau ini dijelasin ada maksudnya ini apa namanya itu mungkin sebagai referensi lah ya, buku kalau mau beli buku. Itu sendi, dua sendi itu aja dikasih. Udah itu aja sih. Kita lanjut ke otot-ototnya. Nah, otot-otot yang ada di pectoral girdle
Nah, ada disebut dengan dua jenis ototnya. Ada otot shoulder girdle, otot yang adanya di shoulder, sedangkan ada otot sendi bahu. Nah, lihat ya. Nah, otot shoulder girdle itu tersusun oleh 8 otot. Sendi bahu juga ada 8 otot. Nah, otot yang pertama itu adalah trapezius. Oke. Otot trapezius. Nah, otot trapezius itu masalah shoulder girdle. Otot pertama trapezius. Nah, otot trapezius ini originnya di mana? Originnya itu ada dari uh, vertebra. Originnya itu adalah di tengah-tengah. Sedangkan sedangkan apa namanya? Origin dan juga insersinya itu adalah di clavikula dan juga scapula. Jadi ada di clavikula dan juga scapula. Sehingga aksinya adalah untuk dia mengangkat tangan. Oke, mengangkat skapula sehingga dia bukan tangan sih, dia mengangkat bahu. Jadi ya seperti ini, mengangkat bahu itu tujuan dari trapezius. Oke. Habis itu ada levator scapula namanya. Nah, ini juga salah satu otot yang penamaannya cukup jelas. Levator scapula berarti dia mengelevasikan skapula. Ya, tujuannya apa? Elevasi skapula. Ya, originnya berarti di mana? Karena dia menarik skapula, berarti insersinya harusnya ada di skapula. Sedangkan originnya adalah arah tarikannya. Karena dia naik, berarti dia mungkin di vertebra cervical. C1, C2, 3, 4. Ya, oke. Di situ ada yang disebut dengan pectoralis mayor. Oke. Pectoralis mayor. Oke, pectoralis mayor itu adalah otot yang originnya itu ada di scapula. Nah, sedangkan inersasinya ada di toraks, sehingga dia akan berfungsi mengangkat dari toraks tersebut. Ada juga rhomboides. Rhomboides itu originnya itu ada di vertebra, sedangkan insersinya ada di skapula. Jadi dia mengangkat skapula, gitu. Atau dia mendekatkan skapula dengan vertebra. Ada juga ini ada serratus anterior, sama juga dia ada di skapula dan juga toraks dan juga apa namanya ini ribs atau di kosta. Nah, itu jadi dia mengangkat kosta atau meregangkan kosta. Nah, ini ada otot yang cukup penting. Ada yang namanya disebut dengan sternocleidomastoideus. Sternocleidomastoideus ini adalah otot yang menginervasi, originnya itu ada di tulang occipital dengan ujungnya itu ada di sternum dan juga clavikula. Tujuannya apa? Sebenarnya itu tujuannya adalah mengangkat clavikula sendiri sama. Tapi dia biasanya yang paling superficial, berarti yang paling besar. Otot yang pembesar yang ada di sini adalah sternocleidomastoideus. Selain dia untuk mengangkat clavikula, bukan mengangkat, berarti dia membuat kepala kita bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu tujuan dari sternocleidomastoideus. Oke, ada juga nanti ada otot splenius dan juga ada scalene. Ini agak terlalu penting sebenarnya.
Habis itu sendi bahu. Jadi dia membuat pergerakan bahu. Tadi kan dia shoulder girdle, dia membuat gerakan di bahu, membuatkan gerakan bahu. Sedangkan sendi bahu ini membuat gerakan sebenarnya di otot lengan sebenarnya. Contohnya di deltoid. Nah, deltoid ini merupakan otot yang originnya itu ada di clavicular, yang insersinya ada di humerus. Sehingga aksinya adalah fleksi dan rotasi dari bahu. Fleksi bahu itu tujuannya adalah lengan atas, maksudnya lengan atas deltoid. Itu. Sedangkan ada teres mayor dan juga teres minor. Teres minor, dan juga teres mayor. Teres minor dan mayor itu insersinya ada di skapula. Originnya ada di skapula, sedangkan insersinya itu ada di humerus. Sama juga, tapi ini karena arahnya dia lebih di bawah, jadi tujuannya adalah aduksi dan juga lateral rotasi. Ya, jadi muter keluar, lateral rotasi dan juga aduksi. Teres mayor, teres minor. Nah, itu ada pectoralis dan pectoralis mayor. Nah, kalau pectoralis mayor ini, pectoralis mayor, nah, pectoralis mayor ini adalah sendi yang insersinya itu ada di originnya itu ada di skapula juga, tapi ya tapi di humerus juga dia insersinya, jadi lebih saya diaduksi. Latissimus dorsi juga sama, dia mengaduksikan karena insersinya ada di vertebra. Nah, supraspinatus ini biasanya untuk dia mengangkat di supraspinatus. Sedangkan infraspinatus dia ada di bawah spine, dia biasanya untuk rotasi eksternal atau lateral rotasi. Kalau subcapsularis itu dia lebih ke internal rotasi, karena dia ada di depan dan menarik humerus ke arah tengah di internal rotasi. Oke, ini sendi bahu. Sekarang ke lengan. Di tulang tangan itu ada dua. Ada tiga, istilahnya ada tiga part. Lengan atas, lengan bawah, dan juga telapak tangan. Atau tangan itu sendiri. Nah, kalau sekarang kita lengan atas. Lengan atas itu ada tulang utama adalah humerus. Humerus itu dibagi menjadi tiga part. Proximal di shaft atau shaft, bahasa Inggrisnya body, shaft atau body atau tubuh, dan juga distal. Proximal artinya mendekati tubuh, distal artinya menjauhi tubuh. Berarti distal menjauhi tubuh, proximal mendekati tubuh. Kalau proximal, struktur yang penting di sini ada head, kepala, dan juga tubercle. Greater tubercle dan juga lesser tubercle. Jadi greater lebih gede, lesser lebih kecil. Nah, di sini ada sulcus, ada disebut dengan atau parit intertubercular sulcus, disebut parit. Habis itu proximal itu, habis itu shaft body. Shaft itu body itu lagi dibagi mendaki tiga. Sepertiga proximal, sepertiga distal, atau sepertiga middle, tengah. Karena tujuannya untuk apa? Nanti kalau misalnya pasien patah tulang, dia patah tulangnya di bagian mana? Di shaft. Shaft yang bagian mana? Dekat proximal atau dekat distal atau di tengah-tengahnya. Itu. Oke, sekarang ke distal. Kalau distal, itu ada struktur-strukturnya yang disebut dengan epikondil, kondil, olecranon, koronoid, ada fossa, dan juga trochleareal. Nah, epikondil seperti tadi, tonjolan yang ada di dekat tonjolan. Kalau kondilus ada tonjolan yang ada di dekat sendi. Dengan fossa itu ada disebut fossa koronoid, ada fossa olecranon, artinya dia lekukan yang besar, fossa. Habis itu ada trochlear. Trochlear itu ini. Jadi dia adalah struktur yang menyambungkan antara sendi humerus dan juga radius neurona. Itu trochlear. Itu untuk tulang-tulang humerus. Lanjut. Otot-ototnya. Nah, otot-otot dari otot-otot dari
arm atau tangan itu ada beberapa jenis, ada beberapa otot. Otot yang utama ya bicep dan juga tricep. Tapi ada yang disebut dengan otot brachialis. BR ini otot brachialis. Ada nanti di belakang itu ada yang namanya otot anosius dan juga coracobrachialis. Cuman yang penting adalah bicep, tricep, dan brachialis. Bicep karena ada di depan biasanya untuk fleksi tangan. Tricep ya ekstensi. Ya itu. Nah, penamaannya yang mungkin apa namanya unik. Bicep artinya dua. Dua kepala. Nah, kepala ini apa? Kepala ini adalah originnya dia. Nah, ada yang disebut dengan long ada yang disebut dengan long head bicep, ada yang disebut dengan short head bicep. Oke. Ada yang disebut dengan long head bicep dan short head bicep. Ini SB ini short head bicep, dengan LB ini long head bicep. Jadi mungkin lebih panjang dibandingkan dengan short head bicep. Seperti itu. Originnya sama aja, habis itu ya originnya aja di mana aja. Kalau bicep originnya di scapula, scapula, sedangkan insersionya itu ada di mana ya? Radius, tulang radius. Ini tulang radius kan? Nah, tulang radius. Kalau tricep, tiga, berarti ada 3 kepala. Ada yang long head, short head, sekarang ada long head, lateral head, ada middle head. Dia long head, yang ini paling panjang, lateral head atau disebut dengan juga TH-nya, apa namanya? TH. Lateral head seharusnya ini artinya M itu medial head. Lateral head berarti dia lebih di luar, yang medial lebih di dalam. Makanya disebut medial head dan lateral. Insersionya di mana aja? Ya, insersionya lebih ke di scapula, kalau bisa long head di scapula, tapi kalau lateral head dan medial head itu insersionya di humerus. Oke. Nah, sedangkan originnya di humerus, sedangkan insersionya di ulna. Itu sudah untuk otot-otot yang di ekstremitas tulang lengan atas. Sekarang di lengan bawah. Lengan bawah itu ada 2 tulang. 2 tulang yaitu ada radius dan juga ulna. Nah, di 2 tulang ini menempel satu sama lain secara proksimal dan juga distal. Seperti yang di proksimal dan distal itu menempel. Nah, os ulna atau tulang ulna itu ada beberapa yang penting, struktur yang penting. Pertama adalah olecranon. Adalah tempat untuk artikulasinya sendi humerus dengan ulna yang membentuk sendi siku, membentuk siku kita. Di situ juga ada coracoid processus. Sedangkan kalau misalnya di radius tidak ada coracoid processus. Itu ada disebut dengan radial notch ulna atau styloid processus ulna. Yang dimana dia posisinya ada di distal, styloid processus ulna. Itu adalah bagian distal atau bagian paling luar yang ada di ulna yang melekatkan ligamen pergelangan tangan ke kelingking kita. Jadi kelingking kita bisa bergerak lebih luas dibandingkan jari-jari yang lain karena itu ada ligamen ini. Oke. Habis itu juga ada os radius. Nah, itu ada os radius. Nah, os radius dia lebih bagian proksimalnya itu lebih kecil dibandingkan dengan distalnya. Jadi kalian lihat di sini. Nah, dia ada styloid processus juga, akan tapi dia tidak ada coronoid processus. Tapi yang styloid processus yang ada di radius itu ada ligamen antara dia dengan ibu jari. Oke. Ulna biasanya lebih lateral dibandingkan dengan radius. Iya, apalagi ya? Sudah. Habis itu sekarang otot-ototnya. Otot-ototnya ada di lengan bawah, itu berdasarkan fungsinya sekarang. Flexor dan juga extensor. Ya udah. Extensor carpi, extensor pollicis, extensor digitorum. Dia berdasarkan gininya aja. Carpi berarti telapak tangan. Dia mengfleksikan seluruh
telapak tangan. Pollicis longo misalnya habis itu carpi ulnaris, berarti dia yang insersinya di ulna. Habis itu ada digitorum. Digitorum berarti dia lebih ke jari-jari, memfleksikan jari-jari. Nah, ada yang superficial, ada yang profunda. Pollicis longus ini mungkin jari-jari saya juga. Longus itu artinya panjang. Jadi otot panjang yang memfleksikan jari-jari. Nah, habis itu ada extensor. Extensornya ada 5 juga. Ada carpi ulnaris, pollicis longus, dan lain sebagainya. Hampir sama seperti ini, tapi dia extensor. Ini bisa dibaca. Habis itu sekarang sendinya. Nah, di sini ada sendi siku. Sendi siku, merupakan salah satu sendi engsel. Kalian tahu lah ya, sendi siku itu adalah sendi engsel atau hinge joint. Dia artikulasinya ada di trochlea dan juga capitul dan juga humerus. Habis itu juga ada dua sendi, trochlea humerus dan juga humerus dan juga trochlear, dan juga ulna dan juga radius. Ulna dengan radius. Jadi gerakannya tidak hanya fleksi saja, tapi ekstensi. Dengan ligamen-ligamen yang ada di sana itu adalah ligamen ulnaris. Jadi ini ya, misalnya jenis-jenis join yang ada di sendi siku itu ada ini: humero ulna, humero radia, proxima radio ulna, distal radio ulna, interosseous membran. Movementnya ada ekstensi, fleksi, pronasi, dan supinasi. Jadi ini yang membuat join-join yang membuat movementnya dengan limitasinya seperti ini. Nah, ini bisa dibaca. Selanjutnya kita karpal atau tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan atau karpa atau regio disebut dengan manus. Nah, itu ada tulang pergelangan tangannya dulu, disebut dengan os karpal. Itu ada 8. Os karpal, habis itu metakarpal, habis itu palang. Metakarpal, palang. Kalau misalnya di kaki, dia disebut dengan bentar ya, lupa, ngeblank. Nah, intinya karpal itu ada 8 os atau 8 tulang. Ada lunat, scapuit, sapitat, trapezium, trapezoid, hamatraquarium, dan pisiform. Sedangkan metakarpal itu ada 5 juga. Metakarpal 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan dia palang juga 1, 2, 3, 4, 5. Akan tapi dia dibagi 3 kolom juga sekarang. Distal yang paling luar, middle, dan juga proximal. Itu. Nah, itu untuk ekstremitas atas. Sekarang ke yang last, itu adalah ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah kita belajar terlebih dahulu girdle, atau disebut dengan pelvic girdle. Otot-otot tulang-tulang yang menjadi pelvic girdle itu ada 3. Sacrum, coccyx, dan juga tulang panggul, yang dimana hip bones itu merupakan gabungan dari 3 tulang, yaitu adalah ilium, ischium, dan juga pubis. Oke. Kita ke ilium dulu. Ilium strukturnya mungkin yang tadi aku bilang itu ada iliac crest. Itu adalah tonjolan seperti gergaji yang ada di ilium. Aja sih mungkin ilium yang penting di bagian dulu. Ini iliac crest ya, ini iliac crest. Habis itu juga ada spine-nya juga. Ini spine. Ini posterior inferior iliac spine. Jadi ada punggung dari tulang ilium. Nah, habis itu ada tulang ischium. Ischium itu yang ada di belakang. Ada yang di belakang ischium. Ini yang warna hijau. Nah, ischium mungkin pentingnya di sini lihat ada ramusnya. Ischium ramus of ischium. Habis itu ada ischial spine-nya juga di sini.
Nah, ischial spine-nya, ischial spine rambut. Ini ischial spine, jadi adanya biasa di punggung, ischial spine. Habis itu juga ada body-nya, body of ischium, ini body of ischium. Nah, sekarang ada pubis yang di depan, yang di depan. Pubis yang penting mungkin di sini ada simfisis pubis, ini body of simfisis dari pubis. Sedangkan itu ada pembentuk dari obturator, yang dimana simfisis ini membentuk obturator foramen. Ini obturator foramen. Foramen obturator yang banyak pembuluh darah masuk ke sini. Oke. Nah, di sini juga ada hip socket. Hip socket merupakan pergabungan antara tiga tulang atau triadat kartikal. Triangulat pubik triangula. Itu gabungan dari tiga tulang, ischium, pubis, dan juga ilium. Oke. Oke. Di sini penting mungkin adalah ligamen. Ligamen yang penting di sini ada ligamen yang menghubungkan sakrum dan juga ilium. Sakrum dan juga ilium disebut ligamen yang menghubungkan antara apa namanya, tulang panggul dan juga sakroskoksinya. Nah, disebut dengan gluteal ligamen. Gluteal ligamen ini adalah beberapa jenis ligamen. 3 ligamen yang menjadi satu. Ada sacroiliac ligamen, sacroiliac ligamen, ada sacrotuberous ligamen, dan juga sacrospinosus ligamen. Namanya seperti ya, sacrum dan iliac, sacrum dengan tuberous dan sacrum dengan spinosus. Seperti itu. Nah, ini adalah sendinya. Adalah sendi panggul atau hip joint. Oke. Sendi panggul itu sendi peluru atau socket joint yang dimana gerakannya itu adalah ini. Ada fleksi, aduksi, lateral rotasi, ekstensi, abduksi, dan medial rotasi. Ini apa namanya, yang membuat sendi itu dapat bergerak seperti tersebut. Ada otot-ototnya. Sedangkan ini kalian bisa melihat apa yang membuat ini adalah ligamen-ligamennya. Ligamen ini yang membuat sendi itu yang membatasi gerakan sendi tersebut. Contohnya, kalau dia lateral rotasi yang membuat apa namanya, yang menghambatnya adalah ligamen iliofemoral. Kalau medial rotasi yang menghambatnya adalah ischiofemoral. Seperti itu. Oke. Lanjut ke otot-ototnya. Oke, otot ekstremitas bawah. Otot ekstremitas bawah atau otot panggul, kita nanti akan membahas tentang gluteal muscle. Gluteal muscle itu dibagi menjadi dua, layer yang lebih superficial dan layer yang lebih dalam. Kenapa disebut gluteal muscle? Gluteal artinya itu bokong, artinya otot yang ada di bokong. Ya, superficial muscle ada 4. Maximus, medius, gluteus, maximus, medius, dan minimus. Gluteus artinya dia ada di bokong, maximus berarti yang paling besar, medius tengah-tengah, habis itu minimus yang paling kecil. Ini minimus. Atau bisa juga dia berdasarkan lokasinya, minimus yang paling dalam, medius yang tengah-tengah, maximus yang paling luar. Tambah lagi satu, ada yang nama disebut tensor fasciolata. Dia di atas gluteus maximus. Di situ ada deep layer. Nah, deep layer ini ada 5 juga. Nah, deep layer kita bagi gini saja. Ada ya, ada 4, ada 5. Nah, 5-nya ini biasanya dia lihat, 5-nya ini fungsinya biasanya untuk lateral rotasi. Kalau misalnya yang medial rotasi biasanya fungsinya adalah gluteus. Oke, yang sedangkan deep layer biasanya fungsinya untuk lateral rotasi. Ada obturator, quadratus femoris, inferior gemelli, dan piriformis. Ini ada 5, tadi ingat. Nah, di sini juga ada bursa, teman-teman. Bursa itu adalah cairan, struktur yang di dalamnya ada cairan yang ditutupi oleh jaringan ikat.
Tujuannya di sini sebagai bantalan dan juga menghambat gerakan sendi juga. Seperti itu. Oke, itu sudah sendi dari bokong. Sekarang kita ke ekstremitasnya. Kita ke ekstremitas bawah, itu adalah pada paha. Pada paha, kita akan lihat tulang femur. Tulang yang paling besar, paling panjang, paling kuat dari seluruh tulang yang ada di tubuh kita. Oke. Terbagi menjadi 3 juga, proksimal, shaft, dan juga distal. Pada proksimal, kita akan melihat sama seperti humerus, ada head, neck, tubercle. Tapi di sini, tubercle itu diganti menjadi trochanter. Masih belum paham ini kenapa diganti. Ini seperti itu. Trochanter. Oke. Trochanter juga ada 2, greater trochanter dan juga lesser trochanter. Ada juga garis yang menghubungkan antara intertrochanter dan juga neck of femurnya. Disebut intertrochanteric line. Dia menghubungkan antara greater trochanter dengan neck nih, bukan antara lesser trochanter. Nah, oke. Tadi kan ada fossa. Nah, sekarang ada fovea. Fovea itu adalah cekungan yang kecil. Ini makanya dikatakan fovea. Fovea, ligament of head. Head humerus. Head femur humerus. Oke. Udah. Kalau misalnya di distal, masih tetap penamaannya. Namanya adalah kondil dan epikondil. Tapi ada satu tulang lagi, yaitu tulang tempurung. Itu adalah patella. Oke, patella mungkin terlalu banyak. Ini bisa ada struktur-strukturnya, disebut dengan linea karena bentuknya seperti garis. Itu apa lagi? Itu aja sih. Oke. Informasi juga, neck femur ini adalah struktur yang paling lemah pada femur. Sehingga banyak terjadi kasus patah pada neck femur. Nanti patahannya itu berbagai jenis, diklasifikasikan berdasarkan jenis patahan. Jadi kalian tahu ini neck femur yang sering patah, maka dari itu patahannya itu akan banyak ragamnya. Oke, itu ada femur bone atau ekstremitas bawah yang paha. Sekarang otot-ototnya. Otot-ototnya dibagi berdasarkan lokasinya dulu. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kalau yang di depan itu dibagi menjadi 4. Pertama iliopsoas, sartorius, dan juga pectineus. Dan juga ada satu kumpulan otot disebut dengan quadriceps femoris. Itu termasuk anterior. 4 otot, psoas, iliopsoas, sartorius, pectineus, dan juga quadriceps femoris. Oke. Nah, quadriceps femoris itu lagi 4. Ada vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, dan rectus femoris. Jadi bagian otot-otot yang membentuk quadriceps femoris adalah 4 otot. Oke. Oke. Sekarang yang medial. Kalau medial itu ada 5 juga. Nah, tujuannya kalau yang medial lebih ke adduktor. Makanya kebanyakan nama ototnya adduktor, antara longus, brevis, atau magnus. Oke. Kalau posterior itu dia biasanya nggak ada tujuannya, nggak terlalu banyak sih. Intinya dia ada berarti berapa nih? Ada 3. Ada 3 otot. Semitendinous, semimembranous, dan juga biceps femoris. Kalau misalnya quadriceps femoris itu 4, makanya kuat. Sedangkan biceps femoris itu 2, short head dan long head saja. Oke. Nah, disebut juga dengan sendi, disebut juga dengan otot hamstring. Nah, otot hamstring itu adalah semimembranous, semitendinous, dan biceps femoris yang short head. Long head tidak termasuk ke hamstring.
Nah, ini adalah tulang patella. Kalian bisa lihat ini uh, kalau berdasarkan strukturnya ada apex dan juga base atau dasar, dengan bordernya itu ada yang di medial dan juga ada di lateral. Gitu. Oke, nah sekarang ada tulang tibia atau tungkai bawah. Nah, tulang tibia itu menempel satu sama lain seperti radial dan ulna secara proksimal dan juga distal. Dengan tibia itu disebut tulang kering kita, tulang tibia itu posisinya lebih tengah dibandingkan dengan radial, ya dengan fibula. Posisinya lebih tengah, ada medial dan lateral kondil, dan juga tibial tuberosity. Sedangkan os fibula itu lebih lateral, yang dimana adanya yang dimana lokasinya itu lebih distal adalah distal dari lateral malleolus. Nah, malleolus itu mata kaki. Yang membuat mata kaki bagian dalam itu adalah os tibia, sedangkan yang luar atau lateral itu adalah os fibula. Nah, struktur-strukturnya mungkin ya bisa dilihat sama sebenarnya. Kalau misalnya kondilus itu bertonjolan di dekat sendi, epikondil dan tonjolan di dekat tonjolan. Habis itu ada inter apa sih? Apa? Nah, kalau misalnya yang sama juga dia dibagi menjadi proximal, shaft, head, shaft dan juga proximal, shaft dan body dan juga distal. Kalau misalnya kepalanya itu ada apical condyle, kalau misalnya yang distal itu adalah malleolus. Itu ini sama ini tambahan aja disebut fossa popliteal. Fossa popliteal ini penting karena ini pembuluh darah utama pada kaki itu melewati ini. Itu adalah uh, ada ini popliteal artery dan juga popliteal vein. Itu adalah yang membuat satu-satunya persarafan besar yang ada di kaki yang yang menginervasi ke bawah. Jadi kalau misalnya ini udah putus, ada masalah, langsung ke bawahnya bermasalah. Oke. Nah, ini otot-ototnya. Otot dari kaki bagian bawah, itu kita bisa bagi juga. Ada yang, nah, ada yang posterior, medial, dan juga anterior. Yang anterior itu dibagi ada 4 otot. Extensor, kebanyakan adalah extensor, ditambah dengan tibialis anterior dan fibularis tertius. Sedangkan kalau misalnya yang posterior, itu dibagi menjadi 2. Ada yang plantaris, gastrocnemius, dan soleus, dan ada juga yang lebih dalamnya, deepnya, ada popliteal, flexor digitorum longus, flexor collicus longus, dan tibialis posterior. Lebih ke flexor, tadi kan extensor lebih ke yang anterior. Kalau yang di tengah-tengah itu ada fibularis brevis dan fibularis longus. Fibularis longus. Ini ototnya yang ini, belakang. Oke, itu otot dari ekstremitas bawah. Nah, sekarang anatomi dari kakinya. Kalau kaki footnya, kalau footnya sama seperti tadi ada tarsal. Tadi kan karpal, ini tarsal, metatarsal dan juga palang. Palangnya itu sama tetap 7. Tarsal tadi kalau misalnya yang karpal itu 8, ini ada 7 yang dimana isinya calcaneus, talus, cuboid, navicular dan 3 cuneiform. Kalau metatarsal itu tetap masih ada 5, dengan palang ada 14, dengan dibagi menjadi 3 divisi, 3 kolom. Ada yang medial, distal, proksimal. Habis itu, nah, selain dibagi berdasarkan tulang-tulangnya, dia berbagi berdasarkan regionnya. Ada hindfoot, midfoot, dan juga forefoot. Hindfoot itu talus dan calcaneus. Kalau misalnya midfoot, dia cuboid hingga ke cuneiform. Dan sedangkan forefoot itu metatarsal dan juga pala. Sekarang otot-ototnya.
Otot-otot dari pergelangan, otot-otot dari kaki itu ada beberapa berdasarkan layernya. Layer yang paling luar itu ada fleksi dan juga abduksi. Nah, sedangkan yang di dalamnya lagi layer kedua itu tetap fleksi juga. Yang ini pada bagian eh, terhadap ke atas ya. Ini bukan bawah, ini adalah hadap ke atas. Jadi tujuannya untuk memfleksikan kaki dibawa ke atas. Ada juga yang namanya plantar fleksi dan juga dorsofleksi. Kalau plantar fleksi berarti dia memendekkan sudut yang ada di punggung. Jadi dia naik ke atas. Kalau dorsofleksi memendekkan sudut yang ada di bawah atau telapak. Jadi dia ke bawah. Dorsofleksi, plantar fleksi. Itu. Ini untuk ya untuk apa namanya otot-ototnya berdasarkan kalau misalnya di tarsal dan juga di karpal biasanya itu lebih ke fungsinya apakah itu fleksi, adduksi atau ekstensi. Oke, sekarang ke sendi lutut. Nah, kalau sendi lutut merupakan salah satu sendi yang saya juga berbeda dengan sendi sikut. Yang dimana sendi yang paling kompleks lah istilahnya di sendi lutut. Nah, gerakan sendi lutut itu ada 4. Fleksi, ekstensi, internal rotasi, dan juga eksternal rotasi. Dengan dasar-dasarnya seperti ini. Limiting structure-nya ada ini. Oke. Oke. Di sini di sendi lutut itu ada 3 sendi. Sendi yang pertama itu adalah patellofemoral, patella dengan femur, patelotibiofemoral itu tibia dengan femur, dan juga tibiofemoral yang lateral. Tadi yang medial, sekarang yang lateral. Jadi ada 3 sendi. Oke. Nah, ada struktur-struktur yang mungkin penting untuk mendukung dari lutut itu dapat istilahnya bertahan. Ada disebut dengan ACL, anterior crurat ligament, ada posterior crurat ligament, ada yang medial crurat ligament, ada yang lateral crurat ligament, medial meniscus, dan juga lateral meniscus. Yang penting. Intinya tujuannya di sini untuk menjaga ketetapan dari sendi-sendi dari lutut. Sendi lutut itu karena istilahnya artikulasinya tidak seperti sendi sendi hip, karena maka itu dia mudah lepas. Sehingga agar tidak lepas perlu ligamen-ligamen ini yang menjaga. Jadi ada sekitar 6 dari ligamen. Crurat ligamen itu ada 4, meniskus ada 2. Oke, nah, sedangkan ini sendi yang ada di kaki. Untuk sendi kaki ini lebih ke sendi engsel. Nah, kalau sendi yang ada di kaki dibagi menjadi 2, ada yang lebih lateral dan juga ada yang lebih medial. Itu saja. Oke, mungkin itu dari ini terakhir. Itu PPT terakhir dari aku. Intinya mungkin kalau misalnya terkait dengan terkait dengan saya menghafal dan sebagainya, itu tadi mungkin tipsnya adalah cara cari tahu mungkin fungsinya apa, posisinya apa, dengan bentuknya seperti apa. Kalau misalnya di otot, fungsinya ototnya itu apa, habis itu dia insersionya di mana, dan originnya di mana. Seperti itu. Oke, ini last, berarti untuk hari ini, kalau misalnya Hugo ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain atau lewat link yang dikirimin. Boleh pertanyaan tentang yang PPT kemarin juga, yang mungkin belum paham, boleh. Ada? Kira sempat.
Oke, dari Hugo kira-kira ada yang mau ditanyain? Mungkin ada yang belum paham. Ya,